Rata-rata motor listrik di Indonesia ditawarkan dengan konsep sebuah skuter. Tapi kali ini kita kedatangan sebuah motor listrik yang konsepnya, bentuknya, desainnya adalah sebuah motor batangan, motor laki. Ini adalah S-Moto atau bisa disebut juga S-Moto. Namanya TC Max. Dijual di Indonesia dengan harga 98 juta rupiah on the road. Dan dengan harga segitu cukup eksklusif ya. Jadi ya kita bisa bilang mahal. Tapi apa sih yang ditawarkan oleh S-Moto TC Max ini? Kita akan bahas tuntas di video ini. Kita akan coba untuk riding harian, nggak terlalu lama, tapi bisa sedikit lah mengungkap bagaimana rasanya riding impression dari motor listrik yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita akan bahas satu persatu. Kita pernah bahas detail mengenai motor ini ada di video sebelumnya, tapi di video ini kita reminding sedikit saja mengenai motornya. Dia punya desain yang retro dan beda sama motor-motor rata-rata yang ada di Indonesia saat ini yang gayanya sporty, tapi dia punya gaya yang ya bisa dibilang klasik ya, nggak terlalu canggih-canggih banget, nggak terlalu runcing-runcing, tapi gayanya seperti motor jadul sebenarnya. Tapi banyak sekali komponen-komponen yang kekinian. Kelihatan jadulnya karena ya lampu depan masih bundar, ya kan, nggak yang menyatu dengan fairing dan segala macamnya. Tapi dia komponennya lumayan berkelas. Karena di depan dia lampunya LED dan modelnya model Daymaker. Lampunya ini terang banget kalau malam. Dan dia di depan juga pakai shock breaker upside down. Di belakang pakai monoshock dan desainnya desain simple, nggak yang ribet gitu ya. Karena joknya juga jok model lurus gini aja. Jadi sebenarnya ini gayanya, kalau mungkin dikasih stang yang agak-agak nunduk, stang jepit, jadilah sebuah cafe racer ini. Dia pakai ban 17 inci, di depan peleknya 2,15 inch, dan di belakang peleknya 3 inch. Jadi bannya bisa agak gede sebenarnya kalau dimodifikasi sedikit, itu bakal kelihatan lebih kekar. Mungkin pakai ban yang dual purpose yang tahu-tahu gede gitu, dia akan lebih keren lagi. Bannya di depan pakai lebar 90 dan di belakang pakai lebar 110. Kalau Anda ingin bikin lebih lebar lagi, mungkin di belakang bisa pakai ban lebar 120 atau 130, tetapi mungkin harus mencopot spakbor belakangnya ini. Jadi spakbornya ini tidak nyambung sama bagian atas bodi. Jadi begitu dicopot dia akan telanjang begitu aja, sehingga harus dipikirkan bagaimana naruh plat nomor sama lampu dan sen supaya bisa dipakai di jalan raya tentunya ya. Dan dia kelihatan simple, semuanya simple. Nggak ada yang kelihatan, nggak ada knalpot, nggak ada ya karena motor listrik ya. Terus nggak ada mesin di sini dan semuanya plastiknya kalau kita lihat dia desainnya oke juga. Jadi nggak terlalu jadul, tapi ada paduan warna abu-abu, hitam, dan abu-abu lagi di bawah. Jadi kesannya memang modern. Di depan dia kelihatan seperti ada radiatornya di sini, tapi ini mungkin ini controllernya ya, dan ada kisi-kisinya. Terus di bawahnya juga ada semacam kisi-kisi gitu, jadi kelihatan lebih modern. Lalu di tengah sini dia punya speedometer yang bentuknya retro juga, tapi sebenarnya ada paduan antara analog dan digital. Dia juga punya kunci yang paduan antara retro dan modern karena ada anak kuncinya di sini. Jadi untuk membuka setang dia harus pakai anak kunci ini karena buka setangnya di samping sebelah kanan sini. Jadi kalau Anda punya motor tua antara misalnya Honda atau Yamaha gitu ya, itu kunci setangnya biasanya di bawah situ. Dan buat buka jok atau buka tutup tangki ini, jadi ini bukan tangki sebenarnya Mas Bro ya, karena di dalam sini ada baterai. Oke, dia sensitif sekali, jadi harus pencet-pencet lagi. Buka locknya, kita hidupin, baru bisa dibuka. Jadi tutup ini adalah tutup dari baterai.
ada semacam tray di sini untuk Anda naruh handphone atau beberapa barang di sini ya. Lalu di bawah situ kelihatan tuh baterainya gede banget. Nanti kita akan bahas baterainya. Tapi di belakang juga Anda bisa buka jok. Kalau putar ke kiri, joknya bisa dibuka. Ya praktis di sini Anda nggak bisa naruh apa-apa di sini karena sempit sekali space-nya. Ini juga mechanical, hanya kelihatan di sini ada MCB-nya. Jadi kalau Anda ingin matiin motor pada saat mungkin nyuci, itu MCB-nya ada di bawah jok. Lalu kita bahas mesinnya. Dia pakai mid motor, jadi motor listriknya ada di tengah sini, Mas Bro. Dia dipisah antara mesin dan pelek. Sehingga untuk menyalurkan daya, dia pakai belt yang ada di sebelah kiri sini. Jadi dengan baterai yang besar, motornya juga besar. Dia punya rated power 5000 watt atau 5 kW, sedangkan baterainya 50 kWh. Jadi motor ini itu diklaim bisa menempuh jarak 110 km dari 100% baterai. Jadi kalau full charge Anda bisa tempuh ya oke, di atas 100 km. Lalu kecepatan maksimumnya dia diklaim juga bisa mencapai 95 km per jam. Selain itu Anda dapat 3 riding mode di sini. Kalau kita lihat di sebelah kanan ada angka 1, 2, 3 ini adalah riding mode-nya. Tapi kalau dipakai harian, ini dia tidak berpengaruh pada tenaga, jadi hanya pada kecepatan saja. Kalau kondisi sekarang ya, di sini tampilannya 100% baterai, dia bisa menempuh di riding mode 1 atau eco itu bisa 140 km. Wow, range-nya. Lalu kalau pakai riding mode 2, 90 km, dan pakai riding mode 3, 70 km. Itu berpengaruh pada kecepatan. Jadi kalau pada riding mode 3 ini Anda bisa ngebut sampai 95 km per jam, ya otomatis kalau Anda tarik-tarik terus, dia range-nya akan berkurang. Di sini ada informasi apa aja, kita lihat ya. Ada riding mode paling atas nih 3, 2, 1, lalu ada di bawah ada range, terus ada odometer di bawahnya, dan ada indikator baterai. Baterai ini ada barnya, dan ada angkanya 100%. Lalu ada petunjuk analog adalah kecepatan, ada kilometer per jam dan mile per hour. Sementara dia tombol-tombolnya simple. Sebenarnya kalau dilihat ya ini mirip sama Alpha One. Mirip. Karena kalau di luar negeri motor ini dijual dengan brand V-Moto. Di Indonesia dijual dengan brand Smoto. Jadi sebenarnya motor ini ya memang dia made in China, tapi mereka sudah dirakit di sini, pabriknya di Cengkareng. Dan karena dijual juga di luar negeri, ada di Australia dan di Eropa, jadi harusnya ini adalah sebuah produk global yang kalau kita lihat secara build quality, dia lumayan bagus, lumayan mulus, body-bodinya terkesan kekar, dan ya kelihatannya dia semua nut-nutnya ketemu, plastiknya juga plastik tebel, terus di depan pakai upside down yang mantap juga, terus kelihatan besi-besinya ini semua dibuat dengan baik. Oke, nggak usah berlama-lama, kita akan cobain Smoto TC Max ini kalau buat riding harian. Let's go! Buat berkendara sehari-hari, ternyata Smoto TC Max ini sangat menyenangkan. Jauh berbeda rasanya dengan rata-rata motor listrik yang menganut desain skuter matic. Posisi riding motor batangan memberi impresi lebih asik, apalagi desainnya retro, mengingatkan naik Honda CB zaman dulu. Namun lucunya tidak ada kopling dan persneling. Rem belakang pun dioperasikan pakai tuas di tangan kiri, jadinya seperti perpaduan antara gaya riding skutik tapi dengan posisi motor laki.
Asiknya karena pakai tenaga listrik, motor ini halus sekali. Tidak ada suara dan getaran, hanya sesekali kedengaran suara ngik-ngik gitu karena gesekan belt. Mungkin kondisinya agak kering ya. Urusan tenaga lebih dari cukup, tarikan terasa kuat sejak kecepatan rendah. Motor mid-drive 5000 watt memang membuatnya cukup bertenaga. Memang tidak berlebih, meski diklaim tenaga mirip sama motor 250 cc, namun sebenarnya nggak juga. Karakter tarikan memang kuat tapi tetap halus, nggak ngagetin, jadi masih mudah untuk mengikuti arus lalu lintas. Apalagi baterainya 72 volt, 45 ampere hour, cukup besar, jarak tempuh di atas kertas tertulis 110 km. Memang kami tidak mencobanya sampai baterai habis, tapi buat berkendara harian, dengan rute saya pulang pergi sekitar 60 km, baterai masih lebih dari cukup. Malah masih ada sisa sekitar 30% dengan gaya riding normal. Jadi nggak perlu terlalu pusing cari tempat ngecas selama beraktivitas. Pulang pergi cukup sekali cas saja di rumah. Sementara itu, bantingan suspensi tergolong sangat empuk, ditambah dengan jok yang empuk juga, jadi sangat nyaman buat harian. Kesimpulannya, Smoto TC Max ini proper banget buat riding sehari-hari sendirian. Ya, sendirian. Karena buat saya, jok tersisa sedikit saja buat penumpang kalau saya yang bawa. Mungkin kalau Anda tidak sebesar saya, dan yang bonceng juga imut-imut, nah bakal nyaman nih boncengan pakai motor ini. Oke Riders, itu tadi hasil impresi kami terhadap Smoto TC Max ini. Dia halus sekali power delivery-nya sejak berhenti, terus pas mau jalan itu rasanya halus sekali, tapi begitu dibetot, nah tarikannya tuh berasa banget. Apalagi kalau tutup gas dikit, terus buka lagi, itu berasa jenggutannya. Memang dia bilang kira-kira mirip lah dengan tarikan motor 250 cc, walaupun ya nggak mirip-mirip banget, tetap ada bedanya dan ada perbedaan karakteristik juga. Tapi secara keseluruhan motor ini dia padat, paten rasanya. Mungkin kalau Anda naik motor listrik kan semua panca indera Anda akan berubah karena tidak berasa getaran, tidak berasa panas, tidak berasa bunyi, dan semua apa yang ada didengar di motor ini akan teramplifikasi. Jadi kalau ada getaran dikit aja itu akan terasa. Jadi kalau Anda bawa chargernya ditaruh di sini, itu kemungkinan kalau naruhnya nggak pas ya itu akan bunyi keradak gitu. Tapi kalau begitu Anda keluarkan chargernya, taruh di rumah, semuanya bunyinya jadi hilang. Jadi bener-bener impresi ridingnya tuh impresi noiseless, enak. Jadi ini adalah salah satu pilihan untuk motor listrik yang gayanya gaya motor laki, lebih ke retro style. Jadi kalau Anda ingin motor yang stylish, Anda bisa lirik Smoto TC Max ini. Terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini sampai habis, dan terima kasih buat yang sudah like video ini, share video ini ke teman-teman Anda, dan subscribe ke Autorider. Main-main juga ke website kami www.autorider.com dan Instagram kami, juga TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Dah.